Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Ia bukanlah seorang ahli dalam marketing di masyarakat. Ia tidak berusaha meyakinkan setiap orang dengan berkata, "Ayolah, aku akan memberikan bonus yang spesial kepadamu, yaitu diskon bagi keselamatanmu." Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Saat ini kita memasuki rangkaian pembelajaran tentang Injil, yaitu Kitab Yohanes. Kita sedang mempelajari Kitab Yohanes pada pasal yang ke-6. Pasal yang sangat menarik bagi kita. Dan Bapak Yohanes telah mempersiapkan sebuah tema, roti bagi mereka yang lapar. Pada saat saudara tidak puas, berjalan ke sana kemari untuk mencari sesuap nasi, namun saudara sendiri tidak bisa memberi makan kepada jiwa Anda, maka cukuplah sudah bagi kita untuk merasakan kepahitan tanpa makanan keselamatan. Mari kita mempersiapkan resep yang diberikan oleh Sang Guru Agung kita yang berasal dari Galilea, supaya kita menemukan menu yang sempurna bagi kehidupan kita. Mari kita menyamakan tekad bersama. Saudara, di awal pasal 6 ini, kita akan belajar tentang pentingnya sebuah mukjizat yang diadakan oleh Yesus. Kita bisa melihat bahwa Yesus melakukan 7 mukjizat yang luar biasa. Dan kita akan melihat ini semua dalam Injil Yohanes. Kita telah belajar dalam pasal 2. Bagaimana Yesus mengubahkan air menjadi anggur. Masih ingat? Puji Tuhan, masih ingat ya? Lalu dalam pasal 4, kira-kira ada yang ingat? Ya, tepat. Yesus menyembuhkan anak dari seorang pegawai istana. Dan kita juga baru saja membaca pasal 5 yang berbicara tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seseorang yang lumpuh di Bethesda. Dan ini merupakan mukjizat ketiga yang Ia adakan. Nah, kini dalam pasal 6, kita akan melihat 2 tanda ajaib lainnya. Yang pertama, kita akan lihat adalah pelipat gandaan roti. Ketika Yesus berkata bahwa Ia adalah mana dari sorga, yang memberikan hidup kepada setiap orang yang datang kepadanya. Kemudian kita akan melihat juga bahwa Yesus berjalan di atas air. Nah, di pasal 6 ini, kita akan melihat keilahiannya yang dinyatakan. Rasul Yohanes sangat tertarik dengan keilahian Kristus. Jadi di awal pasal 6 ini, kita akan melihat pelipat gandaan roti yang merupakan pelipat gandaan pertama dalam Injil Sinoptik. Dan kita perlu mengingat akan hal ini juga, karena kita telah mempelajari cerita ini dalam Injil Matius dan Markus. Saudara, pada saat itu, Yesus berada dekat dengan Danau Galilea atau Danau Tiberias. Dan Ia melihat orang banyak mengikuti Dia. Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Kemudian ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Yesus kemudian menyuruh semua orang itu untuk duduk, dan kemudian Ia membuat suatu mukjizat. Ia mengucap syukur kepada Allah terhadap roti dan ikan, dan menyuruh murid-muridnya untuk membagi-bagikan roti dan ikan tersebut kepada orang banyak itu. Dan kita melihat bahwa ada banyak sisa roti dari mereka yang makan saat itu. Dan setelah setiap orang makan dengan kenyang, para murid mengumpulkan sisa dari roti tersebut, dan sisanya ada 12 keranjang. Saudara, ketika kita terus membaca mukjizat ini, bagaimana Yesus memberi makan kepada banyak orang itu,
Mujizat ini merupakan suatu simbol dari apa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama, yaitu sebagaimana yang terjadi pada zaman Musa, dan lebih dari itu, Yesus merupakan roti rohani yang diperlukan oleh setiap hati kita. Nah, sama seperti yang kita baca dalam kitab Matius dan Markus, kita juga melihat firman Tuhan mengatakan bahwa, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapati mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara, di sini dalam pasal 6 ini, Yesus menyatakan melalui mujizat yang dibuatnya bahwa ia adalah ilahi. Inilah yang Yesus katakan. Dan jika kita terus membaca di dalam ayat 25, kita akan melihat bahwa ia merupakan roti hidup yang memberi kehidupan kepada semua orang. Dia adalah Sang Ilahi, dan hal inilah yang kemudian akan dibahas mulai pasal 6 ini. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saudara, jelas sekali bahwa Yesus sedang membuat sebuah referensi tentang dirinya sendiri. Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Dan ini merupakan sebuah referensi yang jelas mengenai kitab Keluaran pasal 16, di mana Allah di dalam Perjanjian Lama menurunkan mana dari surga. Masih ingat ya? Iya. Dan memberi makan orang-orang Israel di tengah padang gurun. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Luar biasa, saudara. Yesus sendiri menyatakan dirinya lebih penting daripada mana yang ada dalam Perjanjian Lama. Mana sorgawi yang diberikan kepada mereka di padang gurun dapat menjadi usang, busuk setelah beberapa saat. Namun ada yang berbeda di sini. Yesus menyatakan dirinya sebagai roti yang datang dari sorga. Hal ini jelas sekali dapat kita lihat dari ayat 35 dan seterusnya. Ketika ia berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kemudian Yesus mulai menentang ketidakpercayaan mereka yang masih saja tidak percaya kepadanya. "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak
dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara, bisa kita bayangkan betapa luar biasanya ini. Orang-orang pada saat itu diingatkan kembali mengenai mana dalam Perjanjian Lama, dan Yesus berkata kepada mereka bahwa ia adalah mana yang turun dari surga. Hal ini pun mengakibatkan sebuah keributan yang besar. Dan orang Yahudi yang ada di sana berkata, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Ini sangat tidak masuk akal. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dan dia berkata lagi mengenai sesuatu yang luar biasa, mengenai hubungannya dengan Sang Bapa. Setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Pendengar terkasih, menarik kan? Yesus dengan jelas ingin berkata kepada mereka bahwa dialah sang roti hidup itu yang datang dari sorga. Dan dia akan memberikan tubuhnya sendiri bagi dunia ini, yang merujuk kepada kematiannya sebagai ganti atas dosa-dosa kita. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Saudara, mereka tidak mengerti hal ini secara rohani. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Saudara, hal ini akan menjadi mungkin untuk dimengerti ketika kita memiliki Kristus dalam hati kita. Ketika kita digerakkan oleh Allah melalui campur tangan Roh Kudus. Inilah mengapa menerima Kristus dalam kehidupan kita merupakan sesuatu yang luar biasa. Jika Anda belum pernah mengalami sesuatu yang seperti ini, maka yang perlu Anda lakukan adalah berdoa kepada Allah dan meminta Ia membimbing saudara dalam kehidupan kerohanian Anda, supaya Anda mengerti siapakah Yesus itu sebenarnya. Yesus berbicara lebih jauh, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Yesus berbicara secara metafora atau kiasan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Saudara, Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga. Ia adalah roti bagi mereka yang lapar. Dan ia melanjutkan perkataannya, dan kita bisa melihat betapa luar biasanya hal ini. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya.
Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadamu." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Jadi sekarang apa yang dilakukan Yesus mengenai hal ini, saudara? Apakah ia mulai menggerutu dan marah? Apakah ia mulai membuat sebuah kampanye supaya ia mendapatkan murid-muridnya kembali? Tidak, saudara. Yang menarik adalah karena ia bertanya kepada ke-12 muridnya, katanya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Yesus mengakhiri pasal 6 ini dengan memberikan sebuah konfirmasi kepada mereka bahwa ada seseorang yang akan mengkhianati dia, dan Yesus menyebutnya sebagai iblis. Pendengar yang dikasihi Tuhan, luar biasa sekali, ya. Ketika kita melihat bagaimana Yesus berjalan di atas air, ia memberi makan orang banyak, dan bahwa ia adalah sang roti hidup yang berasal dari Allah untuk memberikan kepuasan atas kehausan dan kelaparan rohani kita, yaitu kehausan kita akan Allah, karena ia adalah roti bagi mereka yang lapar. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian kisah Injil Yohanes pasal yang ke-6, yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik roti bagi mereka yang lapar. Saudara pendengar, saatnya kita untuk melanjutkan pelajaran kita, dan kali ini kita saatnya untuk bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Yohanes. Pak Yohanes, dalam pasal yang ke-6 ini, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Mengapa orang-orang itu menghendaki tanda dari Yesus? Apa yang sebenarnya ingin mereka lihat? Ya, Pak Oti, ini memang merupakan sesuatu yang akan mengejutkan sekali. Karena apa? Karena Yesus baru saja mengadakan mujizat yang luar biasa di sepanjang sejarah, dan mereka masih saja meragukan dia dan meminta tanda lagi. Semakin banyak tanda yang diberikan, maka semakin banyak orang yang ragu. Dan mereka mengharapkan jawaban. Ini menunjukkan kepada kita sebuah kenyataan bahwa sebenarnya hati mereka tidak percaya kepada campur tangan Allah, terlepas dari tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Jadi ini semua tidak tergantung kepada seberapa besar atau seberapa banyak mujizat yang dilakukan. Jika hati Anda tidak siap, maka kita pun hanya ingin melihat lebih dan lebih lagi, dan kita tidak akan pernah sampai kepada kesimpulan akhir. Sebenarnya, mujizat ini sendiri tidak memberikan iman dalam hati kita, namun firman Tuhan ini sendiri yang akan membuat sebuah transformasi dalam hati kita. Kemudian kita melihat pada ayat yang ke-15 dalam pasal yang ke-6 ini, memberikan kepada kita sesuatu yang baru. Mengapa orang-orang ini ingin menjadikan Yesus raja? Ini sebenarnya sebuah kesempatan yang cukup bagus. Ya, ini merupakan sebuah realita yang kita akan lihat dari orang-orang yang ada saat itu, yang tidak mengerti dengan benar mengenai siapakah Yesus itu sebenarnya. Kecemasan semacam ini tidak ada kaitannya dengan hal-hal surgawi, namun ini merupakan kecemasan yang bersifat duniawi. Mereka hanya berpikir tentang bagaimana caranya untuk menyingkirkan bangsa Romawi dan memiliki raja secara politik, supaya mereka mendapatkan kesuksesan secara finansial dan materi. Nah, kita juga melihat bahwa Yesus bertolak kepada sesuatu yang berbeda, karena dia adalah Sang Mesias yang datang untuk membawa keselamatan dan pengampunan dosa bagi semua orang. Ini merupakan sesuatu yang menjadi prioritasnya. Namun yang terjadi adalah
orang-orang justru berjalan kepada sesuatu yang berseberangan dengan hal ini. Ada beberapa orang dari kita mungkin beranggapan bahwa Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-53 sangat aneh begitu ya. Karena di sini Yesus berbicara tentang makan daging dan minum darah. Sebenarnya apa yang Yesus ingin katakan di sini, Pak Yohanes? Kedengarannya seperti kanibal. Atau apakah ini ada kaitannya dengan perjamuan makan terakhir, yaitu perjamuan kudus? Mari kita perhatikan hal ini lebih teliti lagi ya Pak Oti ya. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Yesus sedang memberikan sebuah referensi mengenai kanibalisme. Mengerikan ya. Dan tentu ini merupakan sesuatu yang aneh. Yesus menggunakan kata-kata yang keras untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di sana. Yesus mengatakan hal ini untuk mengekspresikan sebuah hubungan yang pokok dengan Dia, yang berarti memiliki hubungan dengan Allah sendiri. Oleh sebab itu, Ia menggunakan kata-kata kiasan, yaitu makan dagingnya dan minum darahnya. Dan meskipun sepertinya ini berkaitan langsung dengan perjamuan makan terakhir atau perjamuan kudus, namun bagian ini bukan merupakan doktrin dalam perjanjian baru. Karena mengambil bagian dalam perjamuan kudus tidak berarti bahwa kita mendapatkan pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Ini penting diingat. Sebenarnya daging dan darah yang dimaksudkan di sini merupakan referensi dari pengorbanan Kristus yang menggantikan kita sehingga kita beroleh pengampunan. Karena Dia adalah anak domba Allah yang menghapuskan dosa manusia. Yang berikut, dengan frasa yang cukup menarik perhatian, kita bisa melihat dalam pasal yang ke-6 ini yang berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Kristus kecuali Allah yang mengaruniakannya. Apakah ini berarti bahwa kita harus duduk dan berdiam saja sambil menantikan panggilan ilahi? Apakah ini juga menyebabkan Yesus tidak khawatir ketika para murid meninggalkan Dia? Padahal kita tahu bahwa murid-muridnya meninggalkan karena mereka marah atas perkataan yang begitu keras. Ya, ini memang sesuatu yang perlu kita perhatikan. Kita akan melihat bahwa Yesus berbicara tentang hal ini beberapa kali. Yesus berkata bahwa Allah lah yang mengaruniakan kepada kita supaya kita datang kepadanya. Namun ini tidak berarti bahwa Bapa mengaruniakan kepada kita untuk percaya, untuk datang kepada Kristus, dan sikap kita tidak ada gunanya lagi. Jadi ini tidak berarti bahwa kita hanya perlu duduk diam, menunggu, sampai semua terjadi dengan sendirinya. Tidak seperti itu. Jika memang benar bahwa Allah mulai menggerakkan hati saudara, maka seharusnya kita menjadi peduli, responsif, aktif. Dan inilah yang akan menggerakkan kita untuk mencari Allah. Kedua realita ini berjalan beriringan, bersama-sama. Dan jelas sekali bahwa yang paling diuntungkan dari hal ini adalah siapa? Ya kita. Karena kitalah yang diuntungkan dengan keselamatan ini. Kita yang membutuhkan keselamatan. Beberapa dari para murid yang mendengarkan Dia menjadi tersinggung dengan ucapannya. Dan ini berarti bahwa telinga mereka tidak siap untuk mendengar apa yang Yesus katakan. Yesus tidak ingin memaksa seseorang. Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat. Dan Ia bukanlah seorang ahli dalam marketing di masyarakat. Pandai bersilat kata, bukan. Ia tidak berusaha meyakinkan setiap orang dengan berkata, ayolah, aku akan berikan bonus yang spesial kepadamu. Diskon bagi keselamatanmu. Tidak seperti itu. Inilah mengapa para sahabat, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kesempatan saudara. Jika saudara tidak menginginkan hal ini, Allah juga tidak ingin memaksa saudara. Terima kasih banyak Pak Yohanes atas semua jawaban yang sudah diberikan oleh Bapak. Dan bagi para pendengar sekalian yang dengan setia mendengarkan program ini, tentu saudara ingin tahu. Mari kita dengarkan bersama.
kesimpulan dari pelajaran kita agar kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari kitab Yohanes pasal 6. Tema kita hari ini adalah roti bagi mereka yang lapar. Dalam pasal 6 ini, ada 2 mukjizat yang membuktikan bahwa Dia adalah Sang Anak Allah. Yesus melipat gandakan roti dan ikan secara luar biasa, dan Dia juga berjalan di atas air. Yesus juga menjelaskan sebuah kebenaran bahwa Ia adalah mana yang baru, roti yang turun dari sorga. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara berpikir tentang betapa banyaknya orang di luar sana yang begitu nyaman dengan kehidupan mereka, yang secara profesi mereka sukses, yang memiliki karir akademis yang bagus, bahkan seseorang yang memiliki keluarga yang besar dan bahagia. Namun demikian, betapa banyak mereka yang tidak puas dengan kehidupan mereka dan begitu marah dengan segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka. Sebetulnya, jauh di dalam lubuk hati seseorang terdapat sebuah kelaparan dan kehausan yang luar biasa besarnya. Kita perlu ketahui bersama bahwa sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang dapat memuaskan kelaparan dan kehausan yang terdapat di dalam hati manusia tersebut. Namun hanya satu hal yang mampu untuk memuaskan kehausan dan kelaparan ini, yaitu dengan makan roti yang turun dari surga, yaitu Kristus, Juru Selamat kita yang berkuasa. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Apakah saudara ingin mengetahui lebih lagi mengenai kehidupan dan pengajaran Yesus? Kami menantikan Anda tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran tentang apa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.